Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 21016103. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang diskusi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu diskusi. Diskusi secara umum adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Sedangkan pendapat lain mengatakan pengertian diskusi adalah proses pertukaran gagasan, pikiran, dan pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk melakukan atau mendapatkan suatu kesimpulan atau kesepakatan bersama. Selanjutnya, langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama, harus memiliki peserta yang berjumlah minimal 4 orang, memiliki topik pembahasan yang akan didiskusikan. Yang ketiga, adanya saling tukar pendapat. Yang keempat, memiliki ruangan untuk melakukan diskusi. Yang kelima, dalam melakukan diskusi harus ada moderator. Di dalam sih pasti ada suatu hambatan yang menghambat kegiatan berdiskusi. Nah, hambatan dalam diskusi ini biasanya adalah setiap orang yang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini menghalangi jalan menuju terjadinya perubahan sikap para siswa oleh mereka sendiri. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses belajar mengajar lewat formasi diskusi. Perubahan sikap yang dimaksud adalah setiap siswa mau mendengarkan pendapat orang lain, sensitif dan kritis terhadap pendapat yang berbeda maupun menghadapi pendapat orang lain yang berbeda dalam konteks yang sama dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya tempat duduk berdiskusi. Yang pertama, model teater. Model teater yaitu penataan tempat duduk dengan gaya teater dilakukan dengan mengatur kursi-kursi tanpa meja berbaris menghadap ke satu titik yang sama. Pada tata letaknya bisa membentuk garis lurus, melingkar, setengah lingkaran, atau miring. Yang kedua, model bentuk U. Untuk acara diskusi yang membutuhkan presentasi, maka penataan tempat duduk dengan pola U sangat pas dalam pembuatannya. Susunan meja-meja membentuk susunan menyerupai huruf U dengan posisi kursi di belakang meja atau belakang luar. Yang ketiga, model kelas. Nah, dalam model kelas ini seperti namanya ya, letak ruang tempat yang satu ini terinspirasi oleh pola tempat duduk di dalam kelas. Pada bagian depannya ditambahkan whiteboard sebagai tempat menulis untuk melengkapi presentasi. Model ini paling cocok diaplikasikan pada diskusi yang mengharuskan adanya referensi tambahan sebagai materi pembahasan dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, model konferensi. Penataan ruang rapat bergaya konferensi dilakukan dengan menempatkan sebuah meja persegi panjang yang dikelilingi kursi. Pengaturan ini ideal diterapkan pada rapat direksi dan komite yang membutuhkan diskusi mendalam. Dengan penataan seperti ini, kondisi di ruangan dan interaksi peserta dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, model berongga. Ciri-ciri khas dari model penataan tempat duduk di dalam ruang diskusi dengan pola yang berongga yaitu meja yang digunakan mempunyai rongga atau ruang kosong di dalamnya. Bentuk mejanya sendiri bebas, bisa menggunakan meja rapat yang bentuknya persegi panjang, lingkaran, segi delapan, ataupun bentuk yang lainnya. Nah, materi selanjutnya manfaat berdiskusi. Dalam berdiskusi tentu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, membiasakan sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, dapat mengembangkan daya pikir, pengetahuan, dan pengalaman. Yang ketiga, melatih untuk berpikir kritis. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas. Yang kelima, melatih kemampuan berbicara di depan umum. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam diskusi. Unsur-unsur dalam diskusi yaitu yang pertama unsur manusia, seperti moderator atau pemimpin diskusi, penyaji, narasumber, pemasaran atau pembicara, penulis atau sekretaris, dan peserta diskusi. Sedangkan unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Yang ketiga, unsur fasilitas seperti ruangan atau tempat pelengkapan, misalnya seperti meja,
kursi, papan tulis, dan kertas. Setelah kita mengetahui unsur-unsur diskusi, kita harus mengetahui apa saja itu jenis-jenis dari diskusi. Nah, jenis-jenis dari diskusi itu yang pertama yaitu seperti diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini adalah bentuk diskusi yang paling sederhana untuk mengadakan suatu diskusi kelompok. Hanya diperlukan adanya ketua atau moderator, notulis, dan beberapa peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji maupun penyangga. Yang kedua, seminar. Seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Yang ketiga, diskusi panel. Diskusi panel biasanya dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Biasanya diskusi ini melibatkan beberapa pakar sebagai panelis atau pembicaranya. Yang keempat, simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas pasaran mengenai suatu pokok persoalan atau masalah tertentu. Yang kelima, lokal karya adalah bentuk diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya. Yang keenam, kongres adalah bentuk diskusi atau pertemuan dari para wakil organisasi, baik itu politik, sosial, maupun profesi, untuk mendiskusikan atau mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Yang ketujuh, konferensi. Konferensi adalah pertemuan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama-sama. Yang kedelapan, sarasehan adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Yang kesembilan, munas atau musyawarah. Munas atau musyawarah nasional adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang bersifat nasional untuk membahas masalah berskala nasional. Materi yang terakhir yaitu praktik diskusi. Diskusi praktik diselenggarakan secara reguler baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mendiseminasikan inisiatif dan praktik-praktik baik yang relevan dengan upaya membangun kawasan timur Indonesia. Target audiens dari diskusi ini adalah kelompok komunitas, pemerintah daerah, akademis, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan media. Dalam kegiatan ini, para pelaku pembangunan berkesempatan untuk berdiskusi dengan saling belajar. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.